Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Matius 23 ayat 8. Yesus berkata, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara." Ada kisah tentang seorang yang hendak camping ke gunung. Dia mengunjungi sebuah toko alat-alat camping dan bertanya kepada seorang asisten di toko tersebut yang tampak ahli dan berpengalaman tentang apa saja yang diperlukan untuk bisa camping dengan baik. Nah, si asisten dengan luwes menjelaskan, "Oh Pak, kalau mau tenda, ini tenda yang terbaik. Ini tahan air, ini cukup besar, ini gampang dirakit, ini gak makan tempat. Lalu kalau sepatu, oh sepatu yang ini solnya kuat Pak. Ini bisa buat di jalan berlumpur, rumput, kerikil, ataupun bebatuan. Ini bisa support pergelangan kaki dengan baik. Jadi Bapak bisa jalan naik gunung itu dengan mantep." Lalu ditanya, demikian juga semua bisa dijelaskan dengan baik ya. Rekomendasinya mantap-mantap. Dari perlengkapan masak, perlengkapan P3K, kantong tidur, anti serangga, senter, dan seterusnya hingga yang terakhir, tas. Dicarikan yang paling besar dan tahan air. Si asisten begitu cekatan masukkan semua yang akhirnya dibeli pelanggan tadi ke tas ransel yang besar. Jadinya tas tersebut penuh, tapi luar biasa berat. Bahkan untuk bisa dibopong oleh pelanggan tadi saja, tasnya itu perlu dibantu untuk diangkat. Dan begitu berhasil dibopong, oh saudara bisa bayangkan, sang pelanggan tersebut terseok-seok, berjalan keluar toko aja terseok-seok. Kita bisa bayangkan bagaimana dia sanggup mendaki gunung. Nah, ketika sang pelanggan merasa terlalu berat, dia bertanya kepada si asisten toko yang tampaknya ahli tersebut ya. "Waduh Pak, ini berat sekali. Bapak sudah pengalaman ya? Sudah pernah camping di gunung mana aja sih?" Tahukah saudara, si asisten itu menjawab, "Oh, kalau aku sih biasanya liburan ke pantai aja. Soalnya nggak kuat aku kalau mau bawa barang-barang berat." Saudara tahu, inilah kualitas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Inilah maksud Tuhan Yesus ketika berkata kepada para muridnya, "Jangan kamu mau disebut rabi." Sebab begitulah kualitas banyak rabi, ahli Taurat, ahli Farisi zaman Yesus. Satu, mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Dua, mereka malah menambahkan beban orang-orang dengan menafsirkan kelewat detil hukum-hukum Taurat Musa untuk diikuti oleh orang lain. Ingat, mereka sendiri tidak melakukannya kan? Yang ketiga, mereka itu munafik. Mereka mengajar bukan untuk membangun orang, tapi untuk mendapatkan respek dari orang-orang yang mereka ajar. Dipanggil rabi pada zaman itu adalah sebuah kehormatan. Ada privilege khusus bagi pemangku panggilan rabi. Nah, maka peringatan Yesus agar jangan mau disebut rabi bukan karena posisi rabi adalah hal yang salah, melainkan agar para murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, kita harus berbeda dengan rabi pada masa itu. Pertama, kita dipanggil untuk mempraktekkan apa yang kita ketahui, apalagi apa yang kita mau ajarkan kepada orang lain. Yang kedua, kita mesti melihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani, kita menolong mereka untuk bisa melihat pada Yesus. Barulah kita menolong mereka untuk taat. Jadi kita bukan mempersulit orang dengan aturan yang berat kalau mau percaya Yesus ya. Sehingga saking beratnya aturan, orang-orang bahkan tidak melihat Yesus lagi. Karena terlalu fokus pada beratnya aturan. Yang ketiga, kita melayani orang, bukan memanfaatkan orang yang kita layani. Saudara, Yesus berkata, "Kamu semua adalah saudara." Maksud Yesus, kita semua ini setara di hadapan Allah. Hanya Yesuslah Rabi yang sejati, yang bukan hanya menunjukkan jalan keselamatan, ia bahkan menjadi jalan keselamatan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Nah, sebagai sesama orang yang sudah menerima anugerah Yesus, hendaknya kita ini saling melayani untuk membawa orang lain melihat pada Yesus, bukan pada diri kita. Apalagi apa yang sedang kita kerjakan, ketaatan kita, pelayanan kita. Mari kita renungkan 3 karakteristik rabi yang Yesus peringatkan kepada kita pada hari ini. 1. Apakah kita melakukan apa yang kita ajarkan? Yang kedua, apakah kita menolong orang lain melihat Yesus, bukan hanya menekankan aturan yang bahkan bersifat legalistik? Yang ketiga, apakah kita memeriksa hati kita? Periksalah apakah kita diam-diam mengharapkan timbal balik orang lain bagi apa yang sedang kita kerjakan. Ingat, hanya satu rabi kita, hanya satu yang kita perlu tunjukkan, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.